Berlatar di India, alur cerita film diawali dengan memperlihatkan rombongan anggota pasukan khusus yang baru selesai bertugas di medan perang, di mana kisah akan berfokus pada salah satu anggota bernama Amrit, sosok yang bisa dibilang sangat terlatih dan punya pengalaman banyak. Ada juga sahabatnya bernama yang kita panggil saja Ucup, yang sama-sama anggota Kopassus sama seperti dirinya. Kapten Girish Chhatwal. Alih-alih pulang tugas dengan perasaan riang gembira, Amrit justru harus menerima kenyataan pahit tatkala kekasih tercintanya yang bernama Tulika sedang bertunangan dengan pria lain atas pilihan kedua orang tuanya. Selesai dengan acara tukar cincin, Tulika pun diam-diam menemui Amrit yang juga hadir di sana. Tulika mengatakan bahwa ini hanyalah tunangan, bukan menikah. Masih ada kesempatan untuk mereka bisa bersama. Besok, Tulika dan keluarga akan pulang kembali ke New Delhi menggunakan kereta api, yang jikalau Amrit sungguh-sungguh mencintainya, Amrit diminta datang untuk menyusulnya ke New Delhi dan dengan gentle menemui ayahnya untuk minta restu. Keesokannya, Tulika dan keluarga pun berpamitan kepada calon suami dan keluarganya menggunakan kereta api. Mereka akan pulang ke rumah yang berada di New Delhi. Dan sejenak kita tinggalkan dulu urusan Amrit dan beralih pada seorang petugas SPBU bernama Pani. Ini bebenguknya di mana ia tiba-tiba ditelepon oleh ayahnya untuk melakukan pekerjaan keluarga, sehingga Pani langsung berangkat saat itu juga. Saat Pani menaiki kereta api, itulah akhir terungkap bahwa pekerjaan yang dimaksud di sini adalah merampok harta benda para penumpang kereta api. Pani bersama beberapa saudaranya bertugas menjarah barang berharga, sedangkan sang ayah yang akan menunggu di perlintasan untuk membersihkan area pelarian. छूट जाती तो क्या कहते? सुनो. Kembali ke Amrit dan Ucup yang terlihat sudah berada dalam kereta, Amrit langsung mengabari Tulika bahwa dirinya sudah ada di sana. Sambil WA-an dan saling balas emoticon batu, mereka berdua pun senyum-senyum sendiri layaknya pasangan kekasih konvensional pada umumnya. Tulika sendiri memiliki seorang adik perempuan bernama yang kita panggil saja Dewi. Ia izin ke kamar mandi di gerbong belakang tepat saat Pani dan petugas kereta sedang mengobrol, sehingga Dewi memilih untuk pergi ke toilet yang berada di gerbong depan. Pani rupanya sedang mengalihkan perhatian Pak Petugas agar saudara-saudara bisa melakukan persiapan. Yang tepat saat mereka sudah selesai, Pani dengan cepat mengeluarkan golok dari dalam tasnya dan tiba-tiba selesai dengan petugas keamanan, Pani dan para keluarga preman bandit pun mulai mengaktifkan alat pengacau sinyal agar komunikasi dengan dunia luar terputus, juga menutup pintu ke gerbong lain agar para penumpang tidak bisa kabur. Dan ya, para bandit ini pun mulai melancarkan aksinya dengan menjarah satu persatu barang berharga milik penumpang, di mana Pani yang polontong pun sempat teralihkan perhatian oleh kecantikan Tulika, namun sang ayah berhasil melindunginya. ओए, क्या हो गया? Melihat ayah Tulika punya pengawal pribadi yang barusan dibunuh, membuat Pani menjadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya ayah Tulika ini? Salah satu anggota bandit pun akhirnya mengenali wajahnya, yang ternyata ayah Tulika ini adalah seorang bos dari sebuah perusahaan transport New Delhi, sehingga Pani pun langsung terpesit sebuah ide yang lebih cuan dari hanya sekedar menjarah barang kecil-kecilan, yaitu menculik ayah Tulika untuk meminta uang tebusan. Amrit dan Ucup yang berada di gerbong depan pun tak luput dari penjarahan yang sedang terjadi, di mana saat para bandit sudah melewati mereka berdua, Amrit dan Ucup langsung pergi ke gerbong Tulika dan mulai menghajar satu persatu bandit yang ada di sana. Dan ya, 3 bandit pun termasuk Pani pun berhasil dipukul mundur hingga memutuskan pergi ke gerbong lain. Sementara itu Ucup bermaksud menarik tuas rem darurat, tapi para bandit sudah memutusnya.
चल काट दिए वो लोग. Akibat dari pertarungan barusan, salah satu bandit tua pun tewas terkena tusukan sajamnya sendiri saat sedang bertarung dengan Ucup, di mana Anda mungkin akan terkejut bahwa kelompok bandit yang jumlahnya belasan ini ternyata adalah keluarga besar yang masih ada ikatan darah. Mereka semua adalah kerabat, paman, sepupu, adik, kakak ipar, dan lain-lain. Yang mati barusan adalah ayah dari salah satu bandit bernama Rapi yang juga merupakan sepupu dari Pani sendiri. कोई पापा को खबर नहीं करेगा मामा. Menyadari para bandit akan kembali, Amrit dan Ucup pun langsung bersiaga di balik penghalang sehingga ketika Rapi yang sedang emosi berniat membalas dendam atas kematian ayahnya barusan, Amrit dan Ucup langsung menghadangnya hingga pertarungan pun kembali terjadi. Disitulah Pani menyandra seorang penumpang dan menembakkan pistol hingga melukai bahu Ucup, di mana saat pertarungan kembali pecah dan Amrit terfokus pada Rapi, membuat Pani berhasil menangkap si Ucup. Alhasil, Ucup pun dibawa ke gerbong lain untuk dijadikan sandera, sementara Amrit berhasil menangkap Rapi yang ia ikat di lawang pantok kereta, yang setelah memaksanya buka suara, akhirnya diketahui bahwa ada sekitar 36 bandit yang terlibat dalam pembajakan ini. 10 menit kemudian, tibalah kereta di perlintasan dengan salah satu anggota yang berhasil meres kendali kereta api agar melambat, sehingga sang bos bandit yang merupakan ayah Pani pun langsung masuk naik bersama dengan para bandit lainnya. Si bos benar-benar marah besar saat melihat adik kandungnya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Ucup pun jadi bulan-bulanan si bos yang melampiaskan amarahnya. Namun karena Rapi masih bersama dengan Amrit, mereka pun belum bisa untuk membunuh Ucup. तभी नहीं है. उठा के ले गया उसको. ऐसे उठा के लाए ऐसे. Melihat cara bertarung Amrit dan Ucup, Pani bisa langsung menebak jika mereka berdua bukanlah orang sembarangan, sehingga Pani akan melakukan cara lain untuk bisa menyelamatkan Rapi, yaitu dengan cara naik ke atas kereta dan masuk melalui pintu samping. इसके साथ Sial, di saat bersamaan Amrit justru malah pergi ke gerbong lain untuk mencari Dewi, adik Tulika, yang masih belum kembali dari toilet, sehingga tepat saat Amrit sudah pergi, Pani pun langsung turun menggunakan tali dan lompat masuk ke dalam gerbong Tulika. Amrit sendiri terlihat baru memasuki gerbong yang penuh para bandit. Bermodalkan kunci gembok, Amrit akan menghajar mereka semua tanpa membunuhnya, karena sebagai seorang tentara komando pasukan khusus, Amrit dilarang membunuh warga sipil kecuali musuh di medan perang. Dan ya, Amrit pun berhasil mengalahkan semua penjahat sampai akhirnya bertemu dengan satu penjahat berbadan tinggi besar yang kita panggil saja Baron, yang cukup sulit untuk ia kalahkan. Pada akhirnya, Amrit pun kalah dan dikepung oleh para penjahat, di mana ia segera dibawa menghadap sang bos yang langsung memukilinya, yang pada di saat bersamaan Ucup berhasil melepaskan ikatannya yang membuat si bos teralihkan perhatiannya. Melihat Ucup dan Amrit dalam kesusahan, membuat dua orang remaja warga sipil tergerak untuk membantu. Namun naas, nasib mereka harus berakhir dengan meregang nyawa, yang membuat Amrit dan Ucup akhirnya berhasil dilumpuhkan kembali.
Di saat yang sama di gerbong sebelah, Pani masih bermain-main dengan Tulika dan ayahnya yang tepat saat si ayah melemparkan kunci gerbong agar Tulika bisa kabur. Tulika berhasil lari ke gerbong yang bersebelahan langsung dengan Amrit yang sedang dihajar oleh Baron. Yang disinilah Pani kembali menunjukkan koplokannya yang saat ia dengan teganya menyakiti dan menghabisi seorang perempuan seperti seorang pengecut, tepat saat disaksikan oleh Amrit yang sedang tidak berdaya. Pani pun melemparkan Tulika dari atas kereta, sementara Amrit dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Pani tidak langsung membunuh Amrit dan Ucup, justru malah menyuruh saudara-saudaranya untuk melempar mereka berdua dari kereta. Disitulah Amrit melihat jejak darah bekas telapak tangan Tulika pada kaca dan teringat dengan kenangan indah semasa mereka masih bersama, sehingga Amrit yang awalnya tidak ada niatan untuk membunuh pun kini berubah pikiran dan memutuskan untuk membrutal menghabisi mereka semua. Dan ya, disinilah kita akan melihat kehebatan dan keberingasan seorang komando pasukan khusus ketika Amrit tidak ragu-ragu lagi menghabisi mereka semua satu persatu, di mana Rapi tidak pakai Ahmad pun sempat gemetaran melihat saudara-saudara dibunuh dengan begitu keji, namun masih selamat berkat Pani yang menyerang ke gerbong lain. Menggunakan tabung pemadam kebakaran, Amrit pun menghabisi penjahat terakhir dengan menghantam kepalanya berkali-kali hingga hancur tak berbentuk. Hal itu disaksikan oleh Ucup dan satu penumpang yang memilih untuk diam dan membiarkan Amrit dengan kemarahannya. Masih belum puas, Amrit masuk ke gerbong selanjutnya dan kembali membabi buta menghajar mereka semua. Bahkan satu penjahat yang apes pun harus kena semprot tepat di bagian mulutnya dan menghabisi yang lain tepat disaksikan oleh ayah Tulika yang merasa ngeri dengan betapa buasnya sosok si Amrit ini. Pindah ke gerbong lain, Pani dan Rapi baru saja sampai di gerbong si bos. Pani mengatakan bahwa Amrit masih hidup, bahkan menghabisi sebagian besar saudara-saudara mereka. Sekarang semuanya sudah terlambat, mau turun dari kereta pun mereka serba salah, karena ayah Tulika yang seorang pemilik perusahaan transport pasti tidak akan membiarkan mereka semua hidup. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk membereskan masalah ini adalah dengan menghabisi mereka semua, menghabisi seluruh penumpang yang menjadi saksi dalam kejadian ini. Si ayah dan Amrit sendiri pergi ke gerbong lain, tempat keluarga besar berada, di mana si ibu dan si nenek masih belum mengetahui tentang kematian Tulika. Yang alangkah sedihnya mereka berdua saat ayah memberitahu bahwa Tulika sudah tidak ada, pergi meninggalkan mereka semua. Amrit pun jadi ikut sedih melihat si ibu dan si nenek menangis, sehingga sesaat setelah Amrit menyadari ada tali yang masih tergantung, Amrit pun jadi punya ide untuk menjatuhkan mental para penjahat. Niat Amrit pun yang ingin balas dendam sempat ditentang oleh Ucup yang mengatakan bahwa mereka kalah jumlah, namun jika Amrit tetap keras kepala, Ucup juga ingin ikut membantunya, tapi Amrit melarangnya karena setelah kehilangan kekasih tercintanya, Amrit tidak ingin kehilangan sahabat baiknya juga. Amrit pun mulai mencari barang-barang yang bisa ia gunakan sebagai senjata, namun yang ia temukan justru adalah sebuah korek api dan minyak jipo. Dirasa dua benda itu sudah cukup, Amrit pun langsung menjalankan rencananya untuk membuat para penjahat ini kena mental. Dan alangkah terkejutnya para bandit ini saat melihat saudara-saudara mereka yang sudah mati digantung berjejer memenuhi satu gerbong karena mereka juga sama-sama manusia biasa. Para bandit ini pun menangis melihat anggota keluar dari perlakuan seperti ini. Tidak terkecuali si Baron yang langsung mewek melihat ayahnya sudah maut dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Amrit sendiri terlihat sedang naik ke atas kereta api dan berencana untuk mencari keberadaan Dewi, di mana ia kembali terlibat perkelahian dengan beberapa penjahat keroco yang cukup mudah untuk ditumbangkan. Selesai dengan itu, Amrit pun menemui para penumpang untuk menanyakan keberadaan Dewi sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, namun tidak ada satupun yang melihatnya. Tak lama, muncullah Baron yang tak sengaja melihat Amrit, di mana mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian ronde kedua, yang kali ini Amrit justru sudah tidak ragu-ragu lagi untuk bertarung secara habis-habisan, dan inilah yang terjadi. Sempat terdesak oleh Baron yang mencekiknya di lawang panto, Amrit mendapat bantuan dari dua penumpang wanita yang anaknya dibunuh sehingga Amrit berhasil diselamatkan. Tak membuang waktu, Amrit pun mematikan lampu salah satu gerbong untuk membuat para preman ketakutan, di mana saat preman itu masuk, Amrit pun langsung melakukan serangan ala The Boogeyman alias The Baba Yaga. Namun karena dia bukan John Wick, Amrit pun harus berakhir dengan tertangkap oleh para penjahat ini. Stupiogo. Karena kereta sebentar lagi akan melewati stasiun, si Ayah dan Ucup pun membakar beberapa pakaian untuk memancing perhatian, sehingga satu petugas yang menyadari hal itu pun langsung menghubungi masinis yang dengan cepat membawa dua petugas keamanan bersenjata memeriksa setiap gerbong di sana. Cara itu akhirnya berhasil membuat para petugas menemukan keberadaan Ucup dan sang ayah dan juga keluarganya, termasuk si Dewi. Namun tiba-tiba muncullah Pani yang langsung melemparkan golok kecilnya, dan inilah yang terjadi. Baru saja ada harapan untuk selamat kedua petugas itu pun harus maut di tangan Pani dan para bandit. Namun Ucup tentu saja tidak tinggal diam dan mencoba untuk melindungi mereka semua. Malang nasib Ucup yang harus maut di tangan Pani tepat saat Amrit sedang digiring ke gerbong tersebut, sehingga lagi Amrit harus menerima kenyataan atas kepergian orang paling penting dalam hidupnya. Terlebih lagi Pani si koplok ini malah nyongor di depan wajah Amrit, yang tentu saja hal itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Dan ya, Amrit pun langsung hubak-habak tidak karuan. Ia menyerang si bos dengan cara menyiram wajah dengan minyak jipo, dan inilah yang terjadi. Dari situ, Amrit pun menghabisi satu persatu bandit yang masih ada, hingga tersisa Pani yang berlayak seperti gangster kelas kakap yang tinggal seorang diri. Sebelum duel terakhir, Pani pun mengatakan bahwa Amrit bukanlah seorang manusia. Ia sudah menghabisi 40 orang anggota keluarganya, yang sebenarnya ia salah sendiri. Suruh siapa ngebajak kereta api yang ada Kopassusnya. Tak butuh waktu lama bagi Amrit menghadapi si borokok Pani ini. Amrit langsung menghabisnya dengan kesaktian yang luar biasa. Dan setelah semuanya selesai, tibalah mereka di stasiun New Delhi. Para polisi pun langsung berdatangan mengevakuasi para penumpang, sementara Amrit sendiri berjalan keluar sendirian tanpa ada Ucup dan Tulika lagi di sampingnya.